Shalom Bapak Ibu. Hari ini saya akan membawakan renungan dan sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, bersyukur untuk hari ini Tuhan telah memberikan kekuatan untuk kami semua, dan Tuhan tuntun kami untuk mendengar suara-Mu secara pribadi dalam perenungan pada hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dalam setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Renungan terambil dari Esra pasal ketiga ayat 12 dan ke-13. Tetapi banyak di antara para imam, orang-orang Lewi dan kepala-kepala kaum keluarga, orang tua-tua yang pernah melihat rumah yang dahulu, menangis dengan suara nyaring ketika peletakan dasar rumah itu dilakukan di depan mata mereka. Sedang banyak orang bersorak-sorai dengan suara nyaring karena kegirangan. Orang tidak dapat lagi membedakan mana bunyi sorak-sorai kegirangan dan mana bunyi tangis rakyat. Karena rakyat bersorak-sorai dengan suara yang nyaring, sehingga bunyinya kedengaran sampai jauh. Dari pembacaan kitab Esra pasal yang ketiga, ayat yang ke-12 dan 13 ini, saya mengambil judul perenungan hari ini, yaitu Tangisan Sorak-sorai. Bapak Ibu, dikisahkan bahwa pada saat mereka membangun kembali rumah Tuhan, di zaman Esra, tentunya rumah Tuhan pada zaman Esra berbeda dengan rumah Tuhan pada zaman Salomo. Kemegahan rumah Tuhan di zaman Salomo adalah yang paling megah. Tetapi pada saat kita membaca ini bukan berbicara tentang kemegahan gedung secara fisik, tetapi ini tentang peletakan dasar. Karena peletakan dasar kembali merupakan pertobatan kembali bangsa Israel untuk kembali menyembah kepada Allah nenek moyang mereka, untuk kembali fokus kepada Allah nenek moyang Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Sehingga pada saat peletakan dasar itu, mereka tidak sanggup lagi untuk menahan tangisan, sorak-sorai, di mana ada rasa kebanggaan, keharuan akan Tuhan Allah nenek moyang mereka. Rumah Allah menjadi lambang kehadiran Allah di tengah umatnya. Maka dari itu pada saat rumah Allah dibangun kembali, Bapak Ibu, itu melambangkan kehadiran Allah di tengah bangsa Israel. Bangsa Israel akan selalu menjadi bangsa yang gagah berani ketika Allah hadir di tengah-tengah mereka. Tetapi mereka akan menjadi bangsa yang tertekan dan selalu kalah dari bangsa-bangsa lain ketika kehadiran Allah tidak ada di tengah-tengah mereka. Jadi betapa pentingnya kehadiran Allah di tengah-tengah bangsa Israel. Bagaimana dengan kehidupan kita? Kapan kita meletakkan dasar Yesus hadir dalam kehidupan kita? Kapan Yesus menjadi dasar dalam kehidupan jasmani dan kerohanian kita? Karena tanpa Yesus menjadi dasar dari setiap kehidupan kita, kita juga tidak bisa bermegah oleh kuasa Kristus. Kita hanya dapat bermegah dengan kekuatan kita sendiri. Dan pada saat kita bermegah dengan kekuatan kita sendiri, itu hanya sifatnya sementara saja. Tetapi ketika Yesus menjadi dasar dari kehidupan kita, maka kita dapat merasakan kasih-Nya yang selalu menyertai kita. Dan kasih-Nya itulah yang membuat apa yang kita kerjakan selalu mendapatkan keberhasilan. Tentunya kita merindukan keberhasilan dalam setiap kehidupan kita. Kita merindukan keberhasilan dalam pekerjaan kita. Kita merindukan keberhasilan di dalam keluarga kita, dalam usaha kita. Bapak Ibu, letakkan Yesus sebagai dasar yang utama ketika kita merindukan keberhasilan demi keberhasilan yang di dalam Kristus. Tangisan sorak-sorai membawa kita kepada kebanggaan akan Yesus yang hadir sebagai dasar dalam kehidupan kita. Jadikanlah Yesus dasar dalam segala kehidupanmu. Mari kita sama-sama berdoa dan kita minta Yesus menjadi dasar dari kehidupan kita kembali. Tuhan, kami bersyukur untuk perenungan hari ini. Biarlah ketika kami mendengarkan renungan ini, kami mendapatkan pewahyuan daripada Tuhan secara pribadi. Kalau kami sudah mulai melupakan dasar, bahkan kami sudah mulai jauh daripada Tuhan, Tuhan, kami mau kembali, kami mau meletakkan dasar kehidupan jasmani dan kehidupan rohani kami adalah Yesus, Tuhan, yang menjadi segala-galanya dalam kehidupan kami. Tuntun kami terus, tuntun kami Tuhan untuk membangun manusia rohani kami
kami agar kami dapat tetap kuat dalam melewati segala sesuatu, dalam melewati badai pergumulan dalam kehidupan ini Tuhan. Saat ini Tuhan, hamba-Mu serahkan anak-anak-Mu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Terima kasih untuk hari ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua.